Karena saya sayang Papua, ke Kalimantan, itu tempat nenek moyang. Pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo menuai amarah dari sejumlah masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur. Warga Dayak sampai melakukan aksi damai di Polresta Balikpapan pada Selasa 1 Agustus 2023. Tindakan mereka langsung direspon oleh Rocky. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, Abriantus, menilai bahwa pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Bajingan Tolol turut merendahkan kehormatan Presiden. Ia menilai pernyataan Rocky bukan kritikan, tetapi penghinaan. Abriantus meminta kepada pihak Kapolri agar bisa memproses secara hukum Rocky Gerung dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky mengaku dirinya membela hak warga Dayak. Tujuannya agar tanah di Kalimantan tak dijual ke pihak asing. Lebih lanjut, dikatakan Rocky, pembuatan Ibu Kota Negara atau IKN seharusnya meminta persetujuan masyarakat Dayak. Dirinya mengaku tak menghalangi Presiden Jokowi membentuk IKN, tetapi ia memiliki hak untuk memprotes jika pembuatan IKN akan merusak alam Kalimantan. Rocky lantas menyinggung langkah Presiden Jokowi yang mencari investor orang Cina. Menurutnya, langkah tersebut malah menjual negara. Pengamat politik itu juga membantah menyebut Jokowi bajingan, melainkan kebijakannya. Kalau mau berbeda pendapat dengan saya, ajak saya berdebat. Itu nggak usah ngancam segala macam tuh. Kamu akan ada di mana? Kayak tunggu segala macam kan? Itu ancaman tuh. Lalu muncul banyak video itu dari teman-teman di Dayak, di Papua juga tuh. Tapi saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan tuh, Banjar, Dayak segala macam. Dan saya ucapkan itu tuh. Karena saya sayang Papua, ke Kalimantan, itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar segala macam. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat, bahwa saya tidak sekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena udah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan, itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ. Bahkan saya kritik kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan tuh. Pak Jokowi bilang oke, silakan investasi di situ, apapun yang Republik Cina mau tuh kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara kan. Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan. Tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditunda lah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN tuh. Apakah ada diperlukan hari ini? Nggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar tuh. Bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan. Karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak dihemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman di Dayak, saya membela kalian. Dan sampai kapanpun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Jadi sekali lagi saya mau terangkan itu, kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat itu. Berapa 2-3 minggu lalu saya ada di Lombok bertemu dengan ratusan kepala desa Kalimantan. Dan saya terangkan hal yang sama. Jadi jangan dijual oleh negara apa yang adalah milik masyarakat adat Dayak. Itu intinya tuh. Nah, sekarang ada
masalah lain. Dianggap saya menghina kepala negara tuh. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Jangan tanam beton di Kalimantan yang merugikan hak burung untuk bertengger di pohon, hak pohon untuk hidup nyaman di tanah Kalimantan. Kan itu intinya kan. Ya. Tapi saya percaya, saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan itu, ditangkap. Ya boleh aja, itu hak masyarakat juga di situ tuh. Walaupun saya belum paham apa itu masyarakat atau asalnya kelompok, tapi nggak apa-apa tuh. Suruh saya ditangkap oleh polisi, saya terangkan di pengadilan bahwa saya membela masyarakat adat itu. Itu intinya tuh pertama tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.